Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita sampai pada Nabi Hagai. Tinggal 2 nabi lagi saudaraku ya. Untuk besok dan lusa kita akan masuk ke Sakaria dan Maleaki. Jadi Hagai, Sakaria, Maleaki. Sudah selesai seri nabi-nabi Israel Yehuda dan di pembuangan maupun pasca pembuangan. Saudaraku, pelajaran dari Nabi Hagai, bangkitkan semangat bangun rumah Tuhan. Saudaraku, tentu cerita tentang Nabi Hagai ada di kitab Hagai. Hagai adalah nabi kecil yang aktif sekitar tahun 520 sebelum Masehi saat bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Ia diutus Tuhan untuk mendorong umat yang kembali, terutama di bawah pimpinan Gubernur Zerubabel saat itu dan Imam Besar Yosua, agar segera membangun bait suci di Yerusalem yang telah hancur. Bangsa Israel saat itu sudah kembali, tapi mereka lebih fokus membangun rumah mereka sendiri dan menunda pekerjaan membangun rumah Tuhan. Kondisi ini membuat semangat mereka melemah dan berakibat pada kesulitan hidup. Nah saudaraku, jadi tahun 586 sebelum Masehi itu bait suci Yerusalem kan dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bangsa Israel dibuang ke Babel. Lalu tahun 538-nya sebelum Masehi, Raja Persia Kores mengizinkan orang Israel itu kembali untuk membangun bait suci. Kembali ke Yerusalem membangun bait suci. Namun pembangunan berlangsung lambat saudaraku, bahkan terhenti selama bertahun-tahun. Mereka lagi buat proyek nih bangun bait suci, terhenti selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka lebih peduli bangun rumah pribadi mereka sendiri daripada membangun rumah Tuhan. Pada tahun 520 sebelum Masehi, setelah 2 dekade, Hagai muncul sebagai nabi yang membangkitkan semangat dan mengingatkan janji Tuhan bahwa pembangunan itu harus segera dilanjutkan. Ya. Jadi jangan sampai ini proyek bait suci mangkrak nih, gitu kan. Ayo kita bangun kembali, itu intinya pesan Nabi Hagai. Ayo kita peduli, jangan bangun rumahmu sendiri saja, jangan kasih bagus rumahmu sendiri. Kasih bagus nih rumah Tuhan, kita selesaikan ini proyek untuk membangun rumah Tuhan. Itu inti pesan Nabi Hagai saudaraku. Nah dalam Hagai 1 ayat 4, dikatakan intinya begini saudaraku ya. Apakah waktu bagi kamu untuk tinggal di rumah-rumah yang dipahat dengan baik, sedangkan rumah ini menjadi reruntuhan. Jadi rumah Tuhan masih reruntuhan, masih proyek mangkrak ini jadinya nih. Kalau kamu nggak terusin gitu. Sementara rumahmu kamu bangun bagus-bagus, sementara rumah Tuhan kamu nggak bangun. Nah pesan Tuhan datang kepada Nabi Hagai seperti itu untuk bangsa Israel. Jadi Tuhan menegur umat yang lebih mengutamakan kenyamanan pribadi daripada membangun rumah Tuhan. Apalagi memang kultur bangsa Israel itu memang mereka harus ada bait sucinya saudaraku. Jadi mereka kalau nggak ada bait suci gimana mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya sibuk bangun rumah pribadi mereka sendiri. Bahkan Alkitab bilang rumah-rumah yang dipahat dengan baik. Jadi rumah-rumah mereka itu bagus-bagus, sementara bait sucinya nggak bagus, saudaraku. Nah itu Tuhan tegur melalui Nabi Hagai. Dalam Hagai 1 ayat 7-8, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, pergilah ke bukit dan kumpulkan kayu, lalu bangunlah rumah itu, supaya aku berkenan kepadanya, dan supaya aku dimuliakan, firman Tuhan. Jadi ini ada dorongan tegas agar segera membangun atau melanjutkan pembangunan bait suci. Ya. Jadi tidak boleh dibiarkan proyeknya itu mangkrak, harus dilanjutkan pembangunannya. Dalam Hagai 2 ayat 4, tetapi semangatmu harus kuat, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, semangatmu harus kuat. Jadi Hagai juga mendorong para pemimpin, dalam hal ini Gubernur Zerubabel saat itu saudaraku, supaya pemimpin maupun umat tidak patah semangat walaupun tampaknya pekerjaannya sulit. Ya. Lalu di Hagai 2 ayat 9, kemuliaan rumah yang kemudian ini akan melebihi kemuliaan yang dahulu, firman Tuhan semesta alam. Jadi janji bahwa bait suci yang dibangun akan lebih mulia itu menguatkan harapan mereka, saudaraku. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pesan Nabi Hagai ini? Yang pertama, prioritaskan rumah Tuhan di tengah kesibukan dunia.
prioritaskan rumah Tuhan di tengah kesibukan dunia. Hagai 1 ayat 4 mengingatkan kita agar tidak terlena dengan membangun rumah sendiri, sementara bait suci itu terbengkalai, saudaraku. Tuhan rindu agar kehidupan kita memprioritaskan hubungan dan pelayanan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, apakah kita lebih fokus membangun karir kita, hobi atau kepentingan diri sendiri, daripada membangun kehidupan rohani dan pelayanan kita? Ini pesan Nabi Hagai menjadi relevan untuk kita, saudaraku. Karena bait suci di Perjanjian Baru bukan hanya bait suci gedung, kita adalah bait sucinya. Jadi apakah selama ini kita sibuk membangun rumah pahatan yang bagus dalam arti hobi kita, dalam arti karir kita, dalam arti pekerjaan kita, dalam arti usaha kita, tapi kita lupa memperhatikan bangunan rumah Allah, kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan melalui pesan Nabi Hagai ini, prioritaskan itu. Lebih daripada kamu membangun hal-hal yang lain itu. Tentu kamu bisa membangun hal-hal yang lain itu, dan itu membangun kehidupan rohanimu. Masalahnya, kalau kamu tidak fokus pada membangun rohani dengan pekerjaan, dengan usaha, maka kita nggak akan terbangun, saudaraku. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan saja, sibuk dengan usaha saja, tidak memprioritaskan membangun kerohanian, maka kita menjalankan pekerjaan dan usaha semua kesibukan kita tanpa Tuhan. Tanpa pembangunan manusia batinia, manusia rohani kita, pembangunan bait suci diri kita ini, saudaraku. Tapi kalau kita fokus pada membangun bait suci diri kita ini, bangunan rohani kita, maka kita pasti akan membangun pekerjaan dan usaha kita dengan baik. Itu pesan Nabi Hagai kepada bangsa ini, saudaraku, bangsa yang kembali dari pembuangan, bangsa Yehuda. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita belajar bahwa kesetiaan dalam pekerjaan Tuhan membuka pintu berkat. Saya ulangi, kesetiaan pada pekerjaan Tuhan akan membuka pintu berkat. Hagai 1 ayat 7-8 menunjukkan bahwa ketika kita terus serius membangun kerajaan Allah, Tuhan akan memuliakan dan memberkati pekerjaan itu, ya. Pekerjaan di ladang Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, saudaraku. Pasti ada berkat Tuhan di balik semuanya. Pertanyaannya, maukah kita bangkit untuk membangun dan melayani pekerjaan Tuhan? Walau sulit dan hasilnya tampaknya lama, saudaraku. Tapi apakah kita mau terus membangun pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, jangan patah semangat saat menghadapi tantangan. Saya ulangi, jangan patah semangat saat kita menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Dalam Hagai 2 ayat 4 dikatakan bahwa Zerubabel itu diperintahkan untuk kuat dan bersemangat. Hai Zerubabel, kuat dan bersemangat, itu intinya kayak gitu. Pekerjaan membangun bait suci itu memang tidak mudah, saudaraku. Tapi Tuhan pasti menyertai kehidupan mereka. Karena harus ada material, harus ada tenaga, dan pasti ada dananya yang harus dibutuhkan, saudaraku. Ini akhirnya bisa menimbulkan kesulitan, ya. Nah, dari sini kita dapat pelajaran penting bahwa saat kita menghadapi tantangan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rohani setiap kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan menyuruh kita untuk kuat. Tuhan menyuruh kita untuk kuat. Hagai berpesan kepada Zerubabel, kamu harus kuat, ya. Maka Tuhan menyuruh kita juga untuk kuat ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, kita harus kuat. Kemudian yang berikutnya, saudaraku, janji kemuliaan dan berkat Tuhan yang lebih besar itu akan datang. Dalam Hagai 2 ayat 9 dicatat bahwa diberikan harapan pekerjaan Tuhan itu akan melebihi yang dahulu, ya. Bait sucinya maksudnya melebihi yang dahulu. Bangsa Israel mengalami pemulihan yang lebih besar dari sebelum mereka dibuang. Jadi poinnya adalah jangan pernah kehilangan harapan, saudaraku. Jangan pernah kehilangan harapan dalam membangun kehidupan rohani kita. Kita nggak boleh kehilangan harapan untuk membangun kehidupan rohani kita. Sudahlah, saya memang gagal terus. Nggak boleh. Kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan Tuhan beri, mari kita terus membangun pekerjaan Tuhan, membangun kehidupan rohani kita. Saudaraku, Tuhan punya rancangan yang besar melebihi ekspektasi, melebihi harapan kita. Apa harapan kita?
Apa ekspektasi kita? Sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang lebih besar daripada semua itu. Yang perlu kita lakukan adalah setia, jangan kehilangan pengharapan, kuatkan hati, dan jangan pernah menyerah. Lanjutkan proyek yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan biarkan proyek itu mangkrak. Proyek membangun manusia rohani, proyek membangun bait suci di dalam diri kita ini. Jangan dibiarkan mangkrak, saudaraku. Sebab kita harus membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan rohani kita. Jadikan diri kita sebagai tempat di mana Tuhan itu berdiam, ya, dan itu harus terus dibangun oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, ya. Sebab tubuh kita ini bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Nah, saudaraku, seringkali kita sibuk dengan membangun rumah kita sendiri. Karir, materi, kesenangan, hobi, dan berbagai hal-hal lainnya, saudaraku. Itu kita membangun rumah sendiri yang kita pahat dengan baik. Sehingga kita lupa menata hati dan hidup kita untuk menjadi bait Allah yang hidup, the living temple, bait Allah yang hidup. Apakah kita sudah sibuk memprioritaskan untuk membangun kehidupan kita sebagai the living temple, bait Allah yang hidup? Atau kita hanya sibuk dengan pekerjaan, karir, usaha kita, sampai kita tidak memprioritaskan kehidupan rohani kita lagi, saudaraku. Nah, Nabi Hagai datang menegur kita hari ini. Saudaraku, panggilan dari Hagai itu tetap relevan sampai saat ini di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bangkit dan mulai membangun rumah Tuhan, baik secara pribadi di dalam hati kita maupun secara kolektif di dalam pelayanan. Kita membutuhkan biaya yang besar di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Semua dibayar juga pakai duit dan uang. Tapi kita terus berkomitmen, pekerjaan Tuhan harus tetap dijalankan. Mari kita membangun rumah Tuhan, baik secara rohani maupun di dalam pekerjaan pelayanan yang nyata yang kita hadapi di dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita ini, saudaraku. Mari kita memprioritaskan membangun rumah Tuhan, ya, dan jangan melupakan kita punya tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Pesan Nabi Hagai ini mengingatkan kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa.